Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Fauzia Salsabila dengan NIM 112112286, Program Studi Akuntansi 2021 STIE Bank BPD Jateng. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester 4 aplikasi komputer statistik kelas 03. Di sini saya akan mengerjakan dua soal ya teman-teman yang sudah diberikan oleh Bapak Septia Lutfi. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, ini dia soal ujian akhir semesternya ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Soalnya adalah PT Krutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok, yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu memuaskan A dengan peluang 0,3, kemudian cukup memuaskan itu B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan itu C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada tiga kondisi adalah sebagai berikut. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ada 4 keputusan. Keputusan yang pertama itu ada tidak jadi memproduksi, kemudian kedua itu ada memproduksi kretek, ketiga memproduksi sigaret, dan keputusan terakhir atau keempat itu memproduksi keduanya, kretek dan sigaret. Nah, di mana A-nya itu ini, B-nya itu ini, C-nya itu ini ya teman-teman, bisa dilihat pada tabel. Nah, kita itu mencari yang pertama, hitunglah nilai EF dari setiap keputusan, mana yang terbaik. Kemudian yang B, hitunglah nilai EF dengan informasi yang sempurna, serta berapa nilai informasinya. Oke, langsung saja saya akan mengerjakannya. Oke teman-teman, di soal 1 ini ada 4 keputusan ya, di mana keputusan yang pertama itu tidak jadi memproduksi dengan A0, B0, dan C0. Nah, A ini peluangnya 0,3, B 0,5, C 0,20, seperti yang sudah saya bacakan di soal. Kemudian, keputusan kedua itu memproduksi kretek. Nah, dengan A 150, B 90, C 55. Kemudian keputusan yang ketiga itu memproduksi sigaret dengan A 130, B 85, dan C 55. Kemudian keputusan terakhir yaitu memproduksi kretek dan sigaret, di mana A 250, B 135, dan C 65. Oke, langsung saja kita mengerjakan soal 1A. Hitunglah nilai EF dari setiap keputusan, mana yang terbaik. Oke, jadi kita mencari nilai EF ya teman-teman dengan cara, nah di sini sudah ada rumusnya ini. Nah, EF tidak jadi memproduksi ini 0 dikali 0,3 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,20, hasilnya 0. Kemudian EF yang memproduksi kretek ini 150 dikali 0,3 ditambah 90 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20, hasilnya 101. Kemudian untuk EF yang memproduksi sigaret, ini dengan cara 130 dikali 0,3 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20. Kemudian untuk yang EF memproduksi kretek dan sigaret ini 250 dikali 0,3 ditambah 135 dikali 0,5, kemudian ditambah 65 dikali 0,20, hasilnya 155,5. Nah, sehingga keputusan yang diambil adalah EF yang paling besar atau yang paling banyak, yaitu keputusan memproduksi kretek dan sigaret dengan EF 155,5. Begitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita mengerjakan yang 1B.
Hitunglah nilai EF dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Oke, di sini ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya samakan tabel seperti tadi mulai dari keputusan hingga kelompok reaksi konsumen B dengan peluang masing-masing. Ini ya teman-teman. Nah, di sini ada kolom baru yaitu OLA, OLB, OLC, dan nilai OL. Oke, langsung saja kita menghitung OLA ini ya teman-teman. Nah, OLA ini di sini sudah ada rumusnya di mana B21 dikurangi B18. Nah, B21 ini ya teman-teman, jadi 250 dikurangi 0 hasilnya 250. Kemudian untuk OLA yang memproduksi kretek ini 250 dikurangi 150 hasilnya 100. Kemudian OLA yang memproduksi sigaret ini 250 dikurangi 130 hasilnya 120. Nah, kemudian untuk OLA yang memproduksi kretek dan sigaret ini 250 dikurangi 250 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mencari nilai OLB. Nah, ini rumusnya seperti ini. Sudah ada. Jadi 135 ini didapat dari C21. Jadi ini 135 dikurangi 0 itu hasilnya 135. Kemudian untuk OLB yang memproduksi kretek ini 135 dikurangi 90 hasilnya itu 45. Nah, kemudian dapat 50 ini dari 135 dikurangi T20. Ini ya teman-teman, dikurangi 85 hasilnya 50. Nah, kemudian untuk OLC ini 65 ini diperoleh dari ini D21 dikurangi D18, jadi D21 ini 65 dikurangi 0 sama dengan 65. Kemudian yang OLC memproduksi kretek ini 65 dikurangi 55 sama dengan 10. Dan OLC yang memproduksi sigaret ini 65 dikurangi 55 sama dengan 10. Nah, untuk OLC yang memproduksi kretek dan sigaret ini 65 dikurangi 65, D21 dikurangi D21. Oke ya teman-teman, nah kemudian kita mencari nilai OL. Nah, mencari nilai OL ini dengan rumus yaitu yang ini. Nah, ini ya teman-teman sudah muncul di sini. Nah, nilai OL yang keputusan 1 itu, kan keputusannya tidak jadi memproduksi. Nah, itu rumusnya E18 250. Kemudian dikali 0,3 ditambah F18 135 dikali 0,5 ditambah G18 65 dikali 0,20 hasilnya 155,5. Nah, kemudian untuk yang nilai OL keputusan kedua memproduksi kretek. Ini ya teman-teman rumusnya. Nah, ini diperoleh 54,5 itu dari E19 itu 100 dikali 0,3 ditambah F19 itu 45 dikali 0,5 ditambah G19 itu 10 dikali 0,20 dan hasilnya 54,5. Kemudian untuk nilai OL yang keputusan ketiga memproduksi sigaret. Nah, ini rumusnya E20 itu 120 dikali 0,3 ditambah F20 itu 50 dikali 0,5 ditambah G20 itu 10 dikali 0,20 hasilnya 63. Nah, kemudian untuk keputusan yang keempat yaitu memproduksi kretek dan sigaret. Nah, itu rumusnya E21 itu 0 dikali 0,3 ditambah F21 itu 0 dikali 0,5 ditambah G21 itu 0 dikali 0,20 hasilnya 0 ya teman-teman. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Saya bacakan terlebih dahulu. Ini soal nomor 2-nya ya teman-teman. Berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom? Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita disuruh menghitung yang pertama itu kriteria Lebesgue, kriteria maksimum,
kriteria Maximax, kemudian kriteria Harwicks, dan yang terakhir kriteria Minimax Reged. Oke, langsung saja saya akan mengerjakannya. Nah, ini soal nomor 2 ya teman-teman. Jadi di sini itu ada jenis investasi, ada deposito, reksadana, dan emas, di mana kondisi perekonomian di sini ada boom, normal, dan krisis. Nah, ini angka-angkanya ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan mengerjakan. Yang pertama itu ada kriteria Lipsek. Nah, setiap peristiwa memiliki probabilitas yang sama, yaitu 1/3, karena jumlah investasinya 3. Ini ya teman-teman, ada 3. Nah, kemudian untuk mencari EF deposito, itu rumusnya B11 itu 10% dikali 1/3, ditambah C11 itu 15% dikali 1/3, ditambah D11 itu 55% dikali 1/3, hasilnya 0,266667. Nah, ini dibulatkan jadi 0,27 ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk reksadana ini B12 itu 40, kemudian dikali 1/3, ditambah C12 itu 25 dikali 1/3, ditambah D12 itu 20 dikali 1/3, hasilnya 28,33333. Nah, dibulatkan jadi 28,33. Oke, selanjutnya untuk EF yang emas, nah rumusnya ini B13 itu 10 dikali 1/3 ditambah C13 itu 15 dikali 1/3 ditambah D13 itu 30 dikali 1/3, hasilnya 18,33333. Nah, ini dibulatkan jadi 18,33. Oke, selanjutnya untuk yang 2B itu kriteria maksimum. Nah, di sini untuk depositonya kita ambil nilai yang paling kecil ya teman-teman, yaitu 10%. Nah, deposito kan paling kecil ini 10%. Kita ambil di sini. Kemudian untuk reksadananya juga diambil yang paling kecil. Ini reksadana, kita ambil yang 20, paling kecil. Oke, dan untuk emas ini juga kita ambil yang terkecil yaitu 10. Ini 10. Nah, nilai 20 ini itu merupakan nilai yang terbesar. Maka ini yang menjadi keputusannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang 2C itu ada kriteria maksimal. Nah, di sini untuk depositonya kita ambil yang paling besar ya teman-teman, yaitu 55% dari soal tadi. Kemudian untuk reksadana juga kita ambil yang paling besar yaitu 40. Dan untuk emas juga kita pilih yang terbesar yaitu 30. Nah, 55% ini merupakan nilai yang terbesar. Maka ini yang menjadi keputusannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya 2D itu kriteria Harwicks. Kriteria Harwicks dengan koefisien optimisme 0,6 ya teman-teman. Nah, untuk mencari EF ini rumusnya yaitu untuk yang deposito itu B30 10% dikali 60% atau optimisme ditambah C30 itu 55% dikali 40% atau pesimisme. Nah, hasilnya 0,28. Kemudian untuk reksadana, EF reksadana ini rumusnya yaitu B31 40 dikali 60% itu optimismenya, terus ditambah C31 itu 20 dikali 40% itu pesimisme. Nah, hasilnya 32. Oke, selanjutnya untuk EF yang emas. Nah, di sini rumusnya juga B32 10 dikali 60% itu optimisme, ditambah ini C32 30% dikali 40% atau yang 40%-nya itu pesimisme. Nah, hasilnya 18 ya teman-teman. Oke, jadi itu untuk yang 2D. Nah, ini ya teman-teman, nilai tertingginya itu untuk menentukan keputusannya. Oke, selanjutnya untuk yang kriteria minimal regret. Nah, untuk ini, yang minimal regret ini, kita mencari OL boom, OL normal, OL krisis, dan kita mencari kriteria minimal regret. Nah, dengan cara
Yang pertama itu kita mencari OL boom dulu ya teman-teman. Nah, untuk deposito ini rumusnya yaitu B37 40 dikurangi B36 10%, hasilnya itu 39,9. Selanjutnya untuk yang reksadana ini B37 ini 40 dikurangi B37 40. Nah, hasilnya 0 ya teman-teman. Kemudian yang OL boom yang emas ini B37 40 dikurangi B38 10, hasilnya 30 ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari OL normal. Nah, rumusnya yaitu untuk OL normal yang deposito itu C3725 dikurangi C36 55%. Nah, itu hasilnya 24,85. Nah, kemudian untuk yang ini yang OL normal reksadana itu C3725 dikurangi C3725. Nah, itu hasilnya 0. Kemudian untuk OL normal ini C3725 dikurangi C38 15, ini 25 kurangi 15, hasilnya 10 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mencari OL krisis. Nah, OL krisis untuk deposito ini D38 30, kemudian dikurangi D36, ini dikurangi 55%, hasilnya 29,45. Nah, selanjutnya untuk OL krisis ini D38 itu ini ya teman-teman, 30 dikurangi D37 ini 20. Nah, hasilnya 10 ya teman-teman. Kemudian untuk OL krisis yang emas ini D38 30 dikurangi D38 30, hasilnya 0 ya teman-teman. Oke, selanjutnya sedangkan untuk menghitung kriteria minimal target, dipilih nilai yang terbesar ya teman-teman. Sehingga untuk depositonya ini yang terbesar adalah 39,9. Kemudian yang reksadana yang terbesar itu 10. Dan yang untuk emas itu yang terbesar itu adalah 30. Nah, ini tuh diperoleh dari ini ya teman-teman. Kita cari yang paling besar. Ini kan besar, berarti ini. Kemudian ini paling besar, berarti ini buat reksadana. Kemudian yang emas paling besarnya 30. Jadi kriteria minimal targetnya itu 30. Oke, jadi ini tuh jawaban soal nomor 2 ya teman-teman. Nah, oke, jadi saya sudah selesai mengerjakan ujian akhir semester genap, semester 4, aplikasi komputer statistik. Mungkin cukup sekian video dari saya ya teman-teman. Apabila ada salah kata dan salah penulisan, mohon dimaafkan. Semoga videonya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih teman-teman. Dan untuk YouTube saya bisa dikunjungi ini dan ada blognya juga. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.